Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 30 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 13 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mudik ke Nazaret. Namun ternyata reaksi orang-orang Nazaret terhadap Yesus justru berupa sebuah penolakan. Yesus ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya. Bukankah sebaliknya mereka harus berbangga karena seorang nabi dan Mesias justru dibesarkan di kota mereka? Mereka itu orang-orang sekampung halamannya yang mestinya mengenal dengan baik Yesus selama ini. Mereka mestinya menjadi orang-orang yang akan mendukung karya Yesus. Bukankah biasanya warga desa atau kota tempat seorang tokoh berasal akan mendukung habis-habisan apabila tokoh tersebut sedang ikut berlomba atau bertanding di suatu turnamen atau apalah. Ingat saja misalnya, bagaimana warga kota mendukung putra atau putrinya yang sedang ikut Indonesian Idol misalnya. Pada kasus di Nazaret memang lain, karena ternyata orang-orang Nazaret menolak Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana pula perasaan Ibu Maria ketika menyaksikan Yesus yang diusir dan bahkan mau dibunuh itu? Kiranya juga tidak sedikit orang yang menyimpan kekaguman kepada Yesus. Namun kini mereka harus menyaksikan sendiri hal yang amat menyakitkan dari seorang warga dari kampung Nazaret, diusir dan bahkan diancam untuk dibunuh. Bisa dibayangkan betapa Bunda Maria, saudara-saudari Yesus dan para pengagumnya tentu sedih bukan main. Yesus seakan-akan gagal dalam pewartaan di kampung halamannya. Yesus heran dengan sikap penolakan dan ketidakpercayaan orang-orang sekampungnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya, Nazaret? Penginjil Matius memberikan kepada kita sebuah alasan, yaitu karena Yesus hanya seorang anak tukang kayu yang sederhana, anak dari seorang wanita yang sederhana. Bagaimana mungkin memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa itu? Maksud dari penginjil Matius, saudara-saudari yang terkasih, menampilkan alasan ini karena mau menyampaikan pesan kepada kita betapa Yesus menghayati suatu syarat yang paling pokok menjalankan suatu karya pelayanan, yaitu kemerdekaan batin atau kebebasan hati. Dalam diri Yesus terpancarlah suatu kemerdekaan batin yang luar biasa. Ia bisa bicara, mengajar, dan berbuat dengan bebas sesuai dengan kebenaran yang harus ia wartakan, yakni kerajaan Allah. Yesus tidak ambil pusing dengan reaksi dan tanggapan orang. Yesus tidak mencari popularitas atau penggemar. Yesus tidak ambil peduli terhadap pencemaran nama baiknya. Ia tidak peduli dengan reaksi orang menjadi suka atau mengagumi atau sebaliknya marah atau bahkan membencinya. Saudara-saudari yang terkasih,
Pada saat berkarya itu, Yesus tidak memilih apa yang menguntungkan posisinya atau apa yang memberikan keuntungan macam-macam hal untuk dirinya, entah keuntungan sosial, ekonomis, politis, ataupun psikologis. Yesus hadir dan tampil sesuai dengan tugas yang diberikan Bapanya. Ia berkarya siang dan malam untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah bangsanya. Di situ Yesus bersikap merdeka atau lepas bebas. Dia lepas bebas dan tidak ambil pusing dengan soal kesuksesan, ketenaran, nama baik, harga diri, kehormatan, dan dedek bengek lain yang biasa dicari orang-orang dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan refleksi untuk saya, Anda, dan saudara sekalian, sudah berapa kali kita menolak Yesus dalam hidup dan diri kita, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita? Banyak pengalaman menunjukkan bahwa Yesus banyak kali ditolak, atau dengan kata yang agak lebih kasar, Yesus banyak kali digadaikan dan dijual hanya karena cinta, hanya karena jabatan, hanya karena uang, dan alasan-alasan lainnya. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika kita memperlakukan demikian? Tentu Yesus sedih dan kecewa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam relasi horizontal antara kita dan sesama kita, mungkin banyak kali kita pun menolak Yesus yang hadir dalam diri sesama kita, alasannya karena kita lebih cenderung untuk menilai seseorang dari tampilan fisik, apa yang dikenakannya, apa yang dipakainya, dan dari keluarga mana orang itu berasal, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Ingat bahwa Yesus ditolak di Nazaret hanya karena orang tuanya adalah orang yang sederhana. Hanyalah seorang anak tukang kayu dan ibu rumah tangga sederhana. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah Injil yang kita dengar hari ini, yang kita renungkan bersama ini, mari kita membuka pintu hati kita lebar-lebar agar Yesus berdiam selamanya di hati dan hidup kita. Kita memperlakukan sesama kita dengan sewajarnya, dengan keyakinan bahwa ada wajah Tuhan yang tersamar dalam diri sesama kita. Dengan semuanya itu, bolehlah kita berseru, Yesus, aku mencintaimu dengan sungguh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiranku, agar aku mampu melihat dan menerima karya-Mu melalui orang-orang yang hadir di sekitarku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.